Selamat pagi buat kita semua. Nah, coba sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dulu diperiksa dulu laci-lacinya, bangku-bangkunya. Apakah masih ada sampah? Coba dulu dirapikan dulu tempat duduknya, supaya kita bisa memulai pembelajaran dengan baik, dengan lancar, dengan bersih. Coba dibuang dulu sampahnya. Jangan ada membuang sampah sembarangan di laci, di lingkungan. Kalau kalian jajan, sampahnya itu dibuang ke tempat sampah. Jangan di laci, jangan di halaman. Nanti halaman dan laci kalian itu jorok, tidak bersih. Kalian jadi tidak nyaman untuk belajar. Banyak nyamuk, lalat. Kan kalau bersih, kalian bisa tenang belajar. Mata kita bersih juga dalam mengikuti pembelajaran. Ya? Sudah sampai sini? Sudah semua? Sudah rapi? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dulu satu orang dipimpin dulu doa kita. Ya, kamu maju ke depan, pimpin doa kita. Amin. Terima kasih. Siapa namanya? Vita Siaan. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mau mengabsen dulu semua yang hadir di sini. Ya, di pertemuan kali ini saya mau mengenal dulu wajah-wajah kalian. Ya. Mana sekretaris? Absen? Oke. Nanti sekretaris tuliskan nama-namanya di absen saya nanti. Ya. Oke. Saya akan panggil satu persatu nama-namanya. Sondang Regina Sirait, Maya Sirait, Lydia Segala, Abdillah Fikri Hawari, Hika Reja Nenggolan, Vita Sihaan, hadir tadi ya, Mindolina Pitupulu, Rotua Kronika Napitupulu, Teresia Matondang, Nova Situmorang, siapa ini? Ayu Sihotang, Tarida James, Maria Siagian. Hadir, oke? Hadir semua ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke. Coba dibuka dulu bukunya. Bab pertama. Halaman berapa? Halaman 7. Ya. Halaman 7. Coba baca dulu satu orang. Ini papan tulis kenapa tidak dibersihkan? Lain kali, kalau sebelum belajar itu papan tulis harus dibersihkan. Ya. Mana ketua kelasnya? Ya, ketua kelas, ingatkan papan tulis itu harus selalu dibersihkan sebelum pembelajaran. Oke? Nah, penyusun teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ada yang pernah dengar?
Apa itu dia teks prosedur? Ya, siapa? Kamu? Teks prosedur? Iya, langkah-langkah bisa. Ada yang lain? Ya, kamu? Iya, tahapan-tahapan. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ke depan. Ya, teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah. Langkah-langkah atau tahapan. Tahapan di dalam mencapai tujuan yang akan ditempuh, atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Intinya langkah-langkah, ya, tahapan-tahapan seperti yang dikatakan teman-temanmu tadi. Nah, teks prosedur memiliki tujuan. Apa itu tujuannya, Pak? Yaitu untuk membantu pembaca atau si pendengar untuk melakukan atau membuat sesuatu. Tujuannya agar si pembaca atau si pendengar itu memahami bagaimana cara membuat sesuatu itu dengan cara yang tepat, yang tidak salah. Paham sampai di sini? Paham? Ada yang mau ditanya? Tidak aja. Kita lanjut. Nah, tapi sebelum itu, coba perhatikan dulu buku kalian. Contoh teks prosedur. Halaman 9. Ada juga dia halaman 10. Itu ada 2 teks. Itulah dia contoh teks prosedur. Cara menghidupkan komputer. Cara mematikan komputer. Sudah dilihat? Sudah. Perhatikan ke depan. Nanti itu dipahami. Sekarang kita membahas dulu supaya kalian paham apa itu teks prosedur. Berikutnya, di dalam teks prosedur ini memiliki ciri kebahasaan. Ya, bahasanya itu tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Dia itu ada ciri kebahasaannya. Yang pertama, dia menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, dia menggunakan kalimat pernyataan. Ada dia menggunakan kata pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Ada dia menggunakan verba material. Ada dia menggunakan tingkah laku. Ada dia menggunakan keterangan. Ciri kebahasaan yang menggunakan pola kalimat perintah yaitu untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kebahasaan di dalam teks prosedur dalam kalimat pernyataan atau deklaratif itu untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, saya melihat ibu saya di pasar tadi. Itu pernyataan. Dia melihat ibunya. Kalimat perintah tadi, tolong ambilkan segelas air putih. Paham? Yang berikutnya menggunakan kata interrogatif atau pertanyaan. Kalian tahu apa itu kalimat interrogatif atau pertanyaan? Berikutnya menggunakan verba material, yaitu kata kerja yang berhimbuhan. Verba material itu kata kerja yang berhimbuhan, yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan, oleh si penutur. Ya, contohnya
di sini contohnya ada katanya dan contoh kalimatnya seperti apa. Contoh katanya melihat. Contohnya, contoh kalimatnya, Anwar melihat pesawat itu lepas landas di bandara. Berikutnya menulis. Ya, menulis. Dia itu menggunakan prefiks atau imbuhan me ditambah dengan kata tulis menjadi menulis. Kan sudah dipelajari imbuhan di sekolah SMP. Ya. Nah, berikutnya menggunakan verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh atau dengan ungkapan. Ungkapan. Contohnya memahami. Siapa tadi? Kamu siapa namanya? Sekretaris? Maya. Oke. Maya sangat memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya kepadanya. Itu tingkah laku. Ya, itu tingkah laku. Kemudian yakin, kata yakin. Contohnya siapa? Laki-laki? Abdillah. Ya, Abdillah yakin sekali bahwa dirinya akan masuk dalam perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Itu tingkah laku. Berikutnya adalah kata keterangan. Kalian tahu apa itu kata keterangan? Ya. Yaitu tentang waktu, tentang suasana, tempat. Ada lagi di dalam teks prosedur ini. Cara yang akurat. Nah, cara yang akurat. Itu perlu digarisbawahi, dicatat. Ya. Cara yang akurat. Yang terakhir ciri kebahasaannya menggunakan kata konjungsi atau penghubung. Contohnya setelah itu, lalu, kemudian, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri kebahasaan tadi, contoh-contohnya bisa kalian lihat di internet. Kalian pahami bagaimana dia itu ciri-ciri kebahasaan, contoh-contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, kamu. Oke. Menggunakan kata keterangan cara yang akurat. Maksudnya itu seperti apa? Iya. Maksudnya itu adalah kata keterangan cara yang akurat itu untuk memahami agar si pembaca itu paham. Ya, tidak berbelit-belit dia. Ya. Contohnya itu langsung ke contoh. Itu ada halaman 10 bisa, halaman 9 ya, di halaman 9 cara menghidupkan komputer. Nah, itulah dia cara yang akurat. Dia tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan di dalam menghidupkan komputer, maka komputernya akan rusak. Itu dia. Buka penutup layar monitor, CPU, dan lain-lain. Pastikan saklar yang menyediakan arus terhubung dengan kabel power. Tekan tombol power, dan lain sebagainya. Itu dia cara yang akurat. Nah, lebih spesifiknya lagi, agar si pembaca itu tidak kesusahan di dalam melakukan sesuatu. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut pada struktur teks prosedur. Ya, teks prosedur, strukturnya. Teks prosedur itu memiliki struktur. Ya, yaitu yang pertama dia pernyataan umum. Pernyataan umum.
ada dia tujuan, ada dia bahan dan alat, kemudian ada dia langkah-langkah, ada dia penutup. Nah, pernyataan ini adalah pembuka di dalam memulai teks atau cara-cara. Nah, di sini kan ada komputer merupakan salah satu perangkat elektronik. Nah, di situ kan sudah terlihat pernyataan umum dari menghidupkan komputer. Komputer itu apa? Komputer itu adalah salah satu perangkat elektronik. Nah, berikutnya adalah tujuannya. Kita harus mengetahui apa tujuan di dalam teks prosedur itu, di dalam cara-cara itu. Tujuannya yaitu untuk bagaimana cara menghidupkannya. Ya, bagaimana cara menghidupkan komputer. Berikutnya ada dia tadi bahan dan alat. Nah, langkah-langkah. Langkah-langkah ini bisa di situ dilihat, ikutilah langkah-langkah berikut. Buka, penutup, pastikan ini dan lain-lain. Itu dia langkah-langkahnya agar tidak terjadi masalah di dalam menghidupkan komputer. Berikutnya adalah penutup. Itu adalah penutup di dalam melakukan sesuatu, melakukan cara atau tahapan yang dilakukan tadi. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanya? Iya. Kamu? Siapa namanya? Abdillah. Oke. Apa yang mau ditanya? Iya, pertanyaan bagus, Pak. Apakah bahan dan alat ini bisa digunakan atau bisa dibuat, Pak, di dalam menulis teks prosedur? Bisa dibuat di dalam teks prosedur. Bisa dibuat, bisa tidak. Contohnya kan ada di sini di dalam teks prosedur. Jika dia untuk melakukan sesuatu, cara menghidupkan komputer itu tidak dibuat kan bahan dan alatnya, atau hanya cara-cara pembuatannya. Yang menggunakan bahan dan alat, contohnya misalnya membuat lemari, bagaimana bahan-bahan dan alat-alatnya apa saja? Papan, bahan-bahannya paku, alat-alatnya gergaji, martil, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Mana tadi si pedal? Sudah paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Iya. Siapa tadi? Iya, kamu. Pak, penutup itu bisa dibuat atau tidak? Nah, di sini tergantung si penulisnya mau dibuat atau tidak penutup di dalam teks prosedur itu. Di sini kan tidak dibuat teks prosedurnya, penutupnya. Bisa juga dibuat. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 13, 14, dan 15. Itu ada kiat berwawancara belajar. Nah, sekarang tugas kalian ini dikerjakan secara berkelompok. Saya bentuk dulu 4 orang satu kelompok. Kamu satu kelompok. Kamu satu kelompok. Kamu satu kelompok. Di kelas ini ada berapa orang?
15 orang. Oke, kamu, satu kelompok, kamu, satu kelompok. Yang ini tetap di situ untuk kelompoknya. Kamu yang tadi kelompok yang di sini saya unjuk sebelah sana, paling sudut, kamu geser ke sana, kamu di tengah. Kelompok yang ini, kamu ke sana. Oke. Nah, apa yang mau dikerjakan, Pak? Di dalam teks ini, coba perhatikan. Di halaman 15. Tugas pertama. Di situ ada tabel teks prosedur. Ada dia 1-2, tabel 1-2. Nomor 1, nomor 2 tabelnya. Itu ada pernyataan umum, ada tahapan-tahapannya. Ya. Di dalam tugas yang pertama ini, identifikasilah teks prosedur di atas, Mas. Ya. Membuat pernyataan umumnya dengan kalimat yang singkat. Membuat tahapan-tahapan di dalam berwawancara, di dalam pekerjaan. Berikutnya, kalian tentukan mana dia kata kerja imperatifnya, mana dia konjungsi yang terdapat di dalam teks prosedur itu. Itu saja. Oke. Waktu pengerjaannya 5 menit. Ya. Saya rasa itu cukup jika kalian bekerja sama, tidak berpatokan sama satu orang. Silakan bekerja. Kalau ada yang mau ditanya, mana yang tidak mengerti cara pembuatannya, ya. Mana yang kurang paham, boleh ditanya sama saya. Ada yang mau ditanya? Ya, kelompok kamu, jangan berbicara. Kerjakan apa yang saya suruh.
Oke? Semua perhatiannya ke depan. Ya, selesai? Sudah ya. Nah, coba satu kelompok maju ke depan. Siapa yang berani? Ya, saya tunjuk aja kamu. Kelompok ini. Ada laki-lakinya. Oke. Maju ke depan. Perkenalkan namanya. Siapa? Teresia Matondang. Kemudian Rotua. Berikutnya Maya Sirait. Oke. Yang laki-laki? Abdillah Fikri. Oh. Oke. Coba berikan argumentasi kalian. Sebelumnya baca dulu teksnya. Tidak usah. Oke. Oke, coba. Nah, oke. Sampai sini dulu. Pernyataan umum. Ada yang lain? Dari pernyataan umum kelompok Teresia ini. Ya, kamu? Siapa namanya? Sondang. Oke. Iya. Ada yang lain? Ya, kelompok kamu? Siapa namanya? Ayu. Oke. Baik. Ada yang lain? Ya, kamu. Vita. Oke. Baik. Semuanya betul. Oke, kita lanjut. Tahapan-tahapannya. Oke. Itulah tahapan-tahapan dari kelompok Teresia. Ada yang lain? Apa sama dengan kelompok? Beda. Coba kamu. Oke. Yang lain? Ya, kamu. Ayo, ya, ayo. Oke. Oke. Ada yang lain? Ya, kelompok Lydia. Lydia namanya? Lydia apa? Sagala. Oke. Baik. Itulah tahapan-tahapan di dalam berwawancara. Ya. Berikutnya, kata kerja imperatifnya. Ada? Iya, satu. Ada yang lanjut? Iya. Dua. Iya. Tiga. Iya. Ada lagi? Sudah habis. Ada yang lain? Ada yang perlu ditambahi kalimat imperatifnya? Oke. Siapa? Ya, kamu? Maria. Oke. Coba Maria apa? Iya. Lagi?
Iya. Oke. Sebenarnya kalimat imperatif di dalam teks ini banyak. Tidak hanya 6, 7, lebih dari 7. Ya. Kita lanjut. Konjungsi. Itu temukan 6 konjungsinya. Coba kelompok Teresia. Iya, ada yang lain? Iya, kelompok Pita. Oke. Yang lain? Sebelah sini tadi. Siapa namanya? James. Oke. Iya, oke. Sampai di sini sudah paham kan? Cek apa teks-teks prosedur itu, bagaimana cara membuat teks prosedur, sudah paham ya? Oke? Oke. Nah, itulah pembelajaran kita pada saat ini, pada hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Oke, tutuplah. Ya, tepuk tangan buat teman-temannya. Iya, terima kasih. Ya, itu seperti yang tadi saya bilang, yang saya katakan, itulah dia teks prosedur. Ya. Oke. Nah, saya mau bertanya dulu. Apakah masih ingat apa yang saya jelaskan tadi? Apa yang saya katakan tadi? Ya. Coba. Apalah itu? Nah, teks prosedur itu. Saya catat namanya ya. Yang menjawabnya. Ya, kamu. Siapa namanya? Maria Siagian. Oke. Oke. Nah, ada lagi? Ya, kamu. Siapa namanya? Maya Sirait. Oke. Itu dia. Teks prosedur pengertiannya, yaitu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan secara tepat. Ya, melakukan sesuatu dengan cara yang tepat. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Nah, berikutnya, apakah ciri kebahasaan teks prosedur itu? Iya, kamu. Siapa namanya? James. Siapa? Tadi Daja. Oke. Apa saja? Boleh lengkap. Boleh yang kamu ketahui. Yang baru saya jelaskan tadi. Kalimat perintah, oke. Oke. Mantap. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Ada yang mau menambahi? Siapa? Ya, kamu. Siapa namanya? Rotua Napitupulu. Rotua Napitupulu. Oke. Apa tambahannya? Iya. Ciri kebahasan teks itu ada 6 atau berapa tadi? Iya, menggunakan verba material. Berikutnya? Iya. Tingkah laku ya tadi. Berikutnya?
Baik. Semua berarti sudah paham apa itu text procedure. Ya, jadi jika ditanya sama orang-orang, apa itu text procedure? Sudah paham, sudah tahu bagaimana cara menjawabnya. Ya. Jika kalian menemui kesulitan, kalian lihat di internet text procedure. Bagaimana cara mempermudah untuk melakukan sesuatunya. Cara-caranya bagaimana. Ya? Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke. Nah, text procedure ini yaitu perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, sehari-hari agar apa? Agar kita tidak kesusahan di dalam melakukan sesuatu. Agar jika kita melakukan sesuatu itu menggunakan cara yang tepat, tidak asal-asalan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Ya, itulah dia text procedure. Itulah dia kesimpulan dari text procedure. Ya. Text procedure itu harus kita pahami. Bagaimana dia, misalnya cara menghidupkan kompor, bagaimana cara menghidupkan sepeda motor, bagaimana cara tadi ada mematikan komputer, bagaimana cara berwawancara yang baik. Ya, paham? Ada yang mau ditanya? Ya, kamu. Iya, bagus. Siapa namanya tadi? Teresia. Nah, pertanyaan tadi, Pak, apakah cara-cara misalnya memasak mie instan, kemudian cara-cara memasak nasi, cara-cara memasak air minum, itu termasuk ke dalam text procedure atau tidak? Itu tadi ya? Iya. Text procedure itu bisa, itu sudah termasuk ke dalam text procedure. Cara-cara dia itu tadi dia strukturnya, bahan dan alat kan sudah termasuk dia. Bagaimana cara memasak Indomie, alat dan bahannya apa saja. Misalnya bahannya mie instannya, kemudian air, bawang, telur. Alat-alatnya penggorengan atau wajan, spatula. Nah, cara-cara pembuatannya, pertama panaskan minyak dan ini. Kan situ diterapkan langkah-langkahnya di dalam memasak mie instan. Ya? Sudah paham? Siapa tadi nama Teresia? Iya, terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Iya. Oke. Itulah pertemuan kita pada saat ini. Ya. Jika ada yang kurang berkenan buat adik-adik, buat anak-anakku, saya mohon maaf. Inilah pertemuan kita yang pertama. Ya. Dipahami semua yang saya pelajari. Minggu depan kita masuk pada bab yang baru. Oke? Terima kasih. Shalom.